Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, melangkah ke kuil atas, membungkuk kepada Ling Xia, dan berkata, "Jing Yun, saya telah melihat guru," ucap Tan Yun. "Yun mengapa kamu ada di sini?" ucap Ling Xia sangat senang ketika dia melihat Tan Yun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Setelah murid meninggalkan Bea Cukai, saya mengetahui dari mulut Bai Cheng Tian bahwa Anda telah dipromosikan menjadi para dewa, jadi saya datang untuk memberi selamat kepada Anda," ucap Tan Yun. "Senang bahwa Anda memiliki bakti seperti ini pada guru Anda." Dewa Ling Xia tersenyum dan bercanda, "Karena itu ucapan selamat, apakah Anda membawa hadiah untuk guru?" ucap Dewa Ling Xia. "Ya, murid ini akan memberikannya kepada guru nanti," ucap Tan Yun. Saat ini, Tan Yun berpura-pura tidak tahu, dan memandang Yuchi Rufeng dan berkata, "Guru, siapa ini?" ucap Tan Yun. "Yuner, ini adalah patriark keluarga Yuchi, 3 keluarga kuno kami di alam Dewa Hongmeng, Yuchi Rufeng," ucap Dewa Ling Xia. Tan Yun pura-pura terkejut, menoleh ke Yuchi Rufeng dan berkata dengan sopan, "Jing Yun, Junior, aku telah melihat senior," ucap Tan Yun. Yuchi Rufeng berkata, "Aku mendengar tentang perbuatanmu. Aku harus mengatakan bahwa ada teman kecil Jing di alam Dewa Hongmeng yang benar-benar merupakan berkah bagi alam Dewa Hongmeng saya. Pada waktunya, Xiao You Jing pasti akan menjadi pilar alam Dewa Hongmeng," ucap Yuchi Rufeng. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, "Senior, Anda terlalu berlebihan," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Dewa Ling Xia memandang Tan Yun dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Yuner, katakan padaku dengan cepat, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku?" ucap Dewa Ling Xia. Tan Yun tersenyum berkata, "Guru, murid memiliki 2 hadiah untukmu," ucap Tan Yun. "Jing Yun, kamu di sini." Pada saat ini, dengan suara kegembiraan, Li Xin yang sudah menjadi kaisar suci peringkat 6, dengan senang hati memasuki kuil atas. "Yah, aku di sini." Tan Yun tersenyum sedikit, "Saya mendengar bahwa guru dipromosikan menjadi dewa-dewa, jadi saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada guru," ucap Tan Yun. "Iya." Li Xin tersenyum dan berdiri di belakang Dewa Ling Xia. "Yuner, apakah kamu sudah menyiapkan 2 hadiah untuk gurumu?" ucap Dewa Ling Xia cukup penasaran. "Iya, 2 selamat," kata Tan Yun. "Selamat apa?" ucap Ling Xia Sangshan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Tan Yun selanjutnya terdengar seperti badai petir di benak Ling Xia, menyebabkan kepalanya berdengung. Tan Yun berkata, "Guru, hadiah pertama dari murid bukanlah benda fisik, tapi kabar baik. Selama retret ini, murid ini hampir mengintegrasikan teknik pemurnian dalam kitab suci 4 seni, dan menjadi dewa tertinggi pengrajin," ucap Tan Yun. Wosh! Dewa tertinggi Ling Xia tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan gemetar. "Yuner, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi," ucap Dewa Ling Xia. Kembali ke guru, Tan Yun berkata dengan keras, "Murid ini sekarang adalah dewa penghormatan artefak tingkat suci," ucap Tan Yun. Wosh! Yuchi Rufeng di kursi tiba-tiba bangkit, dia menatap Tan Yun, dan hatinya berubah menjadi ganas. "Anda harus tahu bahwa, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, hanya Ling Tong yang saat ini adalah master terhormat dewa peringkat suci. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar mempelajari esensi pemurnian artefak dalam Tome of Four teknik ilahi, dan menjadi pengrajin terhormat dewa peringkat suci," ucap dewa tertinggi Ling Xia berkata dengan tidak percaya. "Iya, guru." Tan Yun berkata dengan jujur, "Apa yang dikatakan murid ini benar sekali, berkat buku suci dari 4 seni. Jika tidak, murid ini pasti tidak akan bisa menjadi ahli senjata ilahi tingkat suci." "Guru, kitab suci dari 4 seni ditulis olehmu, benarkah?" ucap Tan Yun. Dewa tertinggi Ling Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini ditulis oleh Hongmeng Supreme selama hidupnya." "Yuner, meskipun Hongmeng Supreme adalah orang yang tidak bisa dimaafkan, tetapi guru harus berterima kasih padanya sekarang. Jika dia tidak meninggalkan buku suci dari 4 seni, dia tidak akan bisa menciptakan peringkat suci Anda dari ahli artefak yang dihormati dewa," ucap Dewa Ling Xia. Mendengar ini,
Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Lingxia, kamu memberontak, tunggu saja, aku akan membuatmu semakin percaya padaku. Sama seperti aku sangat mempercayaimu saat itu, aku akan memberitahumu betapa menyayat hati dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan versi saku dari menara berlantai 36 muncul di tangannya. Segera, Tan Yun memegang menara dan datang ke Dewa Lingxia, membungkuk dan berkata, "Guru, ini dia hadiah dari murid," ucap Tan Yun. Mata Lingxia menyipit, dan dengan pencapaiannya sebagai Master Surgawi peringkat suci, dia tidak bisa melihat peringkat menara. "Yuner, mungkinkah ini menara para dewa?" ucap Lingxia bertanya. "Iya, Guru," Tan Yun berkata, "ini adalah menara Dewa Ruang Waktu Dewa Zun berkualitas tinggi, yang dibagi menjadi 36 lantai. Setiap lantai dapat menampung 10.000 orang untuk berkultivasi, dan satu menara dewa dapat menampung 360.000 orang. Satu hari di luar adalah 1000 tahun di dalam. Ini adalah bakti dari murid kepada guru." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terimalah," ucap Tan Yun. Tanpa menutup mulutnya, Dewa Lingxia mengulurkan tangannya untuk mengambil menara, dan melihatnya dengan cermat. Di belakangnya, Li Xin menatap Tan Yun, dengan kelembutan dan kekaguman di matanya yang indah, jantungnya berdebar kencang. "Jika aku, Li Xin dapat menikahi pria yang sangat baik, bahkan jika aku mati, aku akan rela mati," ucap Li Xin di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Dewa Lingxia dia menyingkirkan menara, memandang Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Yuner, aku sangat bangga memiliki murid sepertimu," ucap Dewa Lingxia. Tan Yun tersenyum, "Terima kasih atas pujianmu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Yuqi Rufeng memandang Tan Yun, dan berkata dengan kagum, "Kecakapan Jing Xiaoyou benar-benar mengejutkanku. Kamu hanya seorang kaisar suci kelas 5, dan keterampilan keahlianmu hampir mencapai puncak keunggulan, menjadi pengrajin yang menghormati dewa peringkat kedua di alam Dewa Hongmeng," ucap Yuqi Rufeng. Yuqi Rufeng tampaknya mengagumi Tan Yun sangat banyak, tetapi sebenarnya, dia berharap dia bisa mencabik-cabik Tan Yun. Karena dia tahu bahwa ketika putranya Yuqi Hao meminta putrinya Yuqi Qing untuk membunuh Tan Yun, dia mati. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya. "Berpura-puralah, aku membunuh putrimu, kamu masih bisa berpura-pura mengagumiku, kamu benar-benar cukup baik," ucap Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya. "Senior telah memenangkan hadiah, ini semua karena ajaran guru yang baik," ucap Tan Yun. Pada saat ini, seorang pelayan keluar dari kuil Sangshen, menghadap Dewa Lingxia dengan hormat, berkata, "Tuan Dewa, Li Zhou, tetua ke-12 dari keluarga Yuqi, aku punya sesuatu untuk diminta," ucap Li Zhou. "Ya," Dewa Lingxia mengangguk dan berkata, "Biarkan dia masuk," ucap Dewa Lingxia. Di aula utama, Yuqi Rufeng mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, Li Zhou tidak tahu bahwa pemilik keluarga ada di sini, mengapa dia datang untuk mencari Tuan Lingxia, ucap Yuqi Rufeng. Sama seperti yang dipikirkan Yuqi Rufeng, Tan Yun bertanya, dan tertawa dalam hati. Tan Yun menduga bahwa tetua ke-12 bernama Li Zhou pasti telah menyelinap melalui jaring ketika dia tidak berada di alam spiritual Yuqi pada waktu itu. Dan Li Zhou kembali ke alam Dewa Yuqi dan menemukan bahwa keluarga Yuqi telah musnah, jadi dia datang untuk meminta bertemu Dewa Lingxia. Pada saat ini, Li Zhou berjalan ke aula dengan keringat di kepalanya. Ketika dia hendak berlutut di hadapan Dewa Lingxia, tubuhnya membeku, dan dia tiba-tiba berlutut ke Yuqi Rufeng, dengan air mata keruh mengalir dari matanya. "Patriark, jadi Anda di sini, Patriark, ada yang tidak beres," ucap Li Zhou. "Tetua ke-12, jangan menangis, bicarakan," ucap Yuqi Rufeng bangkit dan melangkah maju untuk membantu Li Zhou berdiri. "Patriark, Li Zhou menangis, keluarga Yuqi pergi, dan keluarga Yuqi telah dicuci dengan darah," ucap Li Zhou. Boom! Bagi Yuqi Rufeng, berita ini seperti petir dari biru, berdiri di tempat untuk waktu yang lama, tidak bisa melupakannya. Setelah beberapa saat, Yuqi Rufeng memegang bahu Li Zhou dengan kedua tangan, mengguncangnya dengan kuat, dan meraung, "Kamu berbicara omong kosong, keluarga Yuqi saya memiliki tanggung jawab besar yang diabadikan, dan ada alam abadi kelas 3, mengapa keluarga Yuqi dimusnahkan?" ucap Yuqi Rufeng.
Patriark, bawahan tidak berbohong padamu, Li Zhou menangis, Da Zhongsheng meninggal, dia meninggal dengan sangat menyedihkan, dia terbunuh dengan kejam. Keluarga Yuqi kami lebih dari 80.000 orang semua terbunuh, ucap Li Zhou. Tubuh kekar Yuqi bergetar hebat, matanya merah, dan dia meraung, di mana ayahku? Di mana kedua adik laki-lakiku? Mereka pasti baik-baik saja kan, ucap Yuqi Rufeng. Li Zhou menyeka air matanya dan tersedak, patriark lama, mereka semua telah dibunuh, ketika bawahan kembali ke keluarga, si pembunuh sudah pergi, di sebelah tubuh pemuja besar, dengan darah pemuja besar, dia menulis 4 karakter, hutang darah dan pembayaran darah, ucap Li Zhou. Mendengar ini, Yuqi Rufeng mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat pada awalnya, kemudian seluruh tubuhnya gemetar, wajah memerah, dan bagian atas tubuhnya bengkak, cukup, seteguk darah menyembur keluar. Sialan, siapa yang melakukannya? Yuqi Rufeng meraung sedih, aku harus menangkap si pembunuh dan menebas si pembunuh dengan 1000 pedang, ucap Yuqi Rufeng. Dewa Lingxia mengerutkan kening, Patriark Yuqi, orang mati tidak bisa hidup kembali, kamu harus berduka dan berubah, ucap Dewa Lingxia. Iya. Yuqi Rufeng menahan kesedihannya dan membungkuk kepada Lingxia, Tuan, keluargaku mengalami perubahan, jadi aku pergi dulu, ucal Yuqi Rufeng. Yah, cepat kembali, kata Dewa Lingxia. Setelah itu, Yuqi Rufeng membawa Li Zhou pergi dari Istana Ilahi Hongmeng dan terbang menuju puncak utama kedua di belakang. Penatua ke-12, apakah Anda menemukan tubuh Haoer? Ucap Yuqi Rufeng bertanya dengan air mata berlinang. Tidak, Li Zhou berkata dengan jujur, Tuan muda pasti masih hidup, ucap Li Zhou. Pada saat yang sama, di Istana Ilahi Hongmeng, di kuil, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Guru, keluarga besar Yuqi memiliki abadi kelas 3, siapa orang yang memiliki kekuatan kuat untuk menghancurkan keluarga Yuqi, ucap Tan Yun. Ya, Ibu, Li Xin. Lingxia menghela nafas dan berkata, Yuner, Xin, kamu tidak perlu menebak pembunuhnya, aku tahu siapa itu. Saat itu, keluarga Yuqi membantuku membunuh sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme, jelas bahwa bawahan Hongmeng Supreme setelah ribuan tahun tidak aktif, sisa-sisa bawahannya telah tumbuh begitu banyak sekarang sehingga mereka telah menjadi masalah serius bagi orang kepercayaan saya, ucal Dewa Lingxia. Mendengar ini, Li Xin yang tidak tahu yang sebenarnya, berkata dengan dingin, Ibu, Hongmeng Supreme tidak bisa dimaafkan, bawahannya sama seperti dia, adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip, dan mereka ingin membalas dendam pada keluarga Yuqi, ucap Li Xin. Ya, Lingxia memandang Li Xin dan Tan Yun, dan memperingatkan, Xin, Yuner, aku khawatir itu tidak akan lama, di masa depan, akan ada bencana di alam Dewa Hongmeng. Xin, mulai sekarang, Ibu tidak akan membiarkanmu dan saudaramu meninggalkan kota Dewa Hongmeng satu langkah untuk mencegah si pembunuh memikirkannya. Dan Yuner, kamu tidak memiliki hal penting di masa depan, jika kamu melakukan sesuatu, cobalah untuk tetap di kota militer Qingtian, karena guru khawatir si pembunuh akan tahu bahwa karena guru sangat menghargaimu, dia akan melakukan sesuatu padamu, ucap Dewa Lingxia. Tan Yun dengan hormat berkata, murid mengerti. Guru, murid memutuskan untuk kembali ke kota militer Qingtian untuk mundur dan berlatih, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan untuk berbagi kekhawatiran Anda, ucap Tan Yun. Oke, Lingxia berkata setelah pergi, Xin, pergi dan lihat Yuner pergi, dan kemudian kamu bisa mundur, ucap Dewa Lingxia. Baik Ibu, setelah Li Xin menjawab, dia dan Tan Yun melangkah keluar dari aula, berjalan keluar dari Hongmeng Senfu dalam waktu singkat, dan muncul di atas Hongmeng Sensan. Xin tetap tinggal, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu mengirimnya, kembalilah untuk mundur dan berlatih, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Li Xin mengangguk. Tan Yun berbalik dan mengambil beberapa langkah ketika suara Li Xin tiba-tiba terdengar di belakangnya, Jing Yun, tunggu, ucap Li Xin. Saat Tan Yun berbalik, Li Xin muncul di depannya dalam sekejap. Segera, langkah Li Xin selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun, Li Xin tiba-tiba berjinjit dan mencium pipi Tan Yun seperti capung di pipi. Segera, dia memasuki istana surgawi Hongmeng seolah ingin melarikan diri, hanya menyisakan suara yang mengandung kecemasan dan kasih sayang, berlama-lama di samping telinga Tan Yun. Jing Yun, aku menyukaimu,
Aku akan menunggu sampai hari kamu menyukaiku, ucap Li Xiyip. Setelah Tan Yun pulih, dia melihat punggung Li Xiyin dan menghela nafas dalam hatinya. Xiyin, kamu adalah gadis yang baik, jika ibumu dan aku tidak memiliki perseteruan darah yang dalam, aku mungkin menerimamu. Tapi, ucap Tan Yun. Setelah menghela nafas, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah kaki Gunung Hongmeng. Tan Yun tidak pergi ke aula ruang waktu untuk melewati area teleportasi kembali ke kota militer tertinggi, tetapi terbang keluar dari kota ilahi Hongmeng, mengendarai Shenzhou, dan melaju menuju jurang para dewa yang ganas dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, di belakang Gunung Suci Hongmeng, puncak utama kedua di gunung. Di aula, ketika Yuchi Rufeng yang bergegas ke sini, melihat bahwa Yuchi Hao, yang sudah menjadi Tianzun kelas 1, aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Ayah, mengapa kamu di sini? Yuchi Hao mengerutkan kening. Kenapa kamu menangis? Ucap Yuchi Hao. Yuchi Rufeng menangis, penuh amarah. Nak, kakekmu, pamanmu, dan lebih dari 80.000 orang kami, mereka semua terbunuh, ucap Yuchi Rufeng. Apa? Yuchi Hao tertegun sejenak, air mata jatuh dari benang yang putus. Ayah, siapa yang membunuh kakek dan yang lainnya? Ucap Yuchi Hao. Yuchi Rufeng berkata, pembunuh itu meninggalkan hutang darah dan darah untuk membayarnya, itu pasti sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme, ucap Yuchi Rufeng. Ayah, mungkinkah pembunuhnya adalah orang lain? Ucap Yuchi Hao berkata dengan ekspresi sedih. Tidak, Yuchi Rufeng berkata, aku sangat yakin tentang kematian Dazong. Dazong dijepit sampai mati oleh si pembunuh, di masa lalu, sebelum Dazong memasuki keluarga kami, dia menyakiti naga emas dan naga iblis di bawah-bawahan Hongmeng Supreme dan menarik keluar tulang mereka. Jadi, ayah curiga bahwa kali ini naga emas bercakar 12 dan naga iblis yang telah menggunakan tangan keluarga Yuchi kita, ucap Yuchi Rufeng. Mendengar ini, Yuchi Hao menggertakkan giginya dan meraung dengan suara rendah, binatang sialan, cepat atau lambat, aku, Yuchi Hao, akan menemukan semua bawahan Hongmeng tertinggi, dan membunuh mereka semua tanpa ampun, ucap Yuchi Hao. Matahari dan bulan bergantian, 3 bulan kemudian. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kuno alam Dewa Hongmeng, berita tentang keluarga Yuchi yang hampir musnah telah menyebar ke seluruh kota besar alam Dewa Hongmeng. Untuk sementara, para dewa dari alam Dewa Hongmeng memikirkan istana Dewa Titan, keluarga Gongsun, Mafu, dan lain-lain, dan fakta bahwa keluarga Yuchi hampir musnah, mereka tahu bahwa itu pasti mantan bawahan Hongmeng Supreme untuk membalas dendam, terutama di masa lalu, para dewa yang mengkhianati Hongmeng Supreme menjadi panik. Dengan cara yang sama, banyak dewa yang mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian Hongmeng Supreme tidak mengatakannya, tetapi mereka merindukan Hongmeng Supreme di dalam hati mereka. Karena mereka tahu bahwa ketika Kaisar tertinggi Hongmeng masih hidup, alam Dewa Hongmeng, di bawah kepemimpinan Kaisar tertinggi Hongmeng, memiliki kecenderungan untuk menutupi alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kaos. Tapi sekarang, Dewa Lingxia tampaknya adalah penguasa alam Dewa Hongmeng, tetapi semua dewa tahu bahwa dia hanyalah antek Dewa Leluhur Siyuan dan Dewa Leluhur Kaos. Di bawah pemerintahannya, alam Dewa Hongmeng telah menjadi anak perusahaan dari alam Dewa Kaos dan alam Dewa Siyuan. Memalukan, pada saat yang sama, Tan Yun telah tiba di tempat rahasia di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Di tempat rahasia, di Menara Yusu. Di lantai pertama menara, Tan Yun duduk di kursi, dan di sampingnya berdiri Dongfang Yusu yang telah mengurangi tinggi badannya. Di depan Tan Yun, berdiri dengan hormat, Patriark dari Great Desolate Giant, Patriark of the Savage Giant, Patriark of Fierce Spirit Clan, Patriark of the Elf Clan, The Patriark of the Pangu Giant, The Patriark of the Monyet Bermata 1, Kepala Naga Emas Cakar 12 dan Kepala Naga Iblis Cakar 12. Tan Yun memandang para pemimpin 8 protos saat ini dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda 3 hal. Pertama, saya memurnikan Dewa Tertinggi dan Menara Ruang Waktu untuk semua orang dan 8 protos untuk masuk ke dalam kultivasi ribuan tahun kemudian. Kedua, klan 12 Dewa Agung di masa lalu, serta klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa Bermata 3, dan klan Iblis berjuang belum jatuh. Mereka mungkin telah dimusnahkan, atau mereka mungkin masih hidup, tapi mereka dipenjarakan di api penyucian oleh Lingxia. Jika mereka masih hidup, cepat atau lambat kita akan menyelamatkan mereka.
Ketiga, saya memutuskan untuk memulai perang ketika saya dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9 dan menghancurkan roh-roh dalam satu gerakan, akan mengambil kembali alam Dewa Hongmeng. Setelah mengambil kembali aturan alam Dewa Hongmeng, kita akan menyatukan 3 alam dewa utama dan melawan iblis luar angkasa. Oleh karena itu, sebelum saya meluncurkan kudeta, Anda harus mundur dan berlatih dengan sepenuh hati, mengerti, ucap Tan Yun. Pemimpin dari 8 ras dewa berkata serempak, bawahan ini mengerti. Oke, sangat bagus, Tan Yun tersenyum puas dan berkata, kalian semua mundur, dan aku akan meminta Yusu untuk membagikan menara ruang waktu yang mulia dewa tertinggi untukmu nanti, ucap Tan Yun. Bawahan mundur, setelah para pemimpin 8 dewa menjawab, mereka keluar dari menara Yusu bersama-sama. Tan Yun bangkit, meletakkan Dongfang Yusu di lengannya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, ketika saya memerintah alam Dewa Hongmeng, kita akan menikah, ucap Tan Yun. Baiklah, wajah Dongfang Yusu yang menakjubkan menunjukkan kebahagiaan, saya menantikan itu, ucap Dongfang Yusu. Jangan khawatir, itu tidak akan lama, mata Tan Yun penuh dengan cahaya dingin, kali ini saya kembali ke kota militer Qingtian, dan saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama, saatnya untuk melawan, ucap Tan Yun. Bibir merah Dongfang Yusu terbuka sedikit, dan suara yang menyenangkan terdengar, saya sekarang adalah Raja Dewa tingkat 6, dan ketika Anda menjadi Raja Dewa tingkat 9, saya akan menjadi dewa, dan kami pasti akan berhasil membalas dendam, ucap Dongfang Yusu. Setelah itu, Dongfang Yusu mendesak, kembalilah untuk mundur, hari kosmos semakin dekat, dan kamu tidak punya banyak waktu. Kamu harus membalas dendam sebelum kosmos dan satukan 3 alam dewa, masukkan jantung kaos dan jantung Si Yuan ke dalam tas. Tanpa jantung Si Yuan dan jantung kaos, Anda tidak dapat menghentikan kehancuran alam semesta oleh hati Hongmeng saja, ucap Dongfang Yusu. Mendengar ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan merasa sayang. Setelah mencium Dongfang Yusu, dia memberi Dongfang Yusu 14 dewa dan menara waktu berkualitas tinggi. Setelah hanya meninggalkan satu, dia meninggalkan tanah rahasia. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Tan Yun kembali ke kota militer Qingtian, dan setelah menyapa Bai Cheng Tianzun, dia kembali ke ranah elit. Tan Yun kembali ke Jing Mansion dan memasuki lantai 36 menara waktu dan ruang angkasa agung yang berdiri di halaman. Dia duduk bersila dengan ekspresi serius. Detik berikutnya, suaranya menyebar ke seluruh lantai 36. Dalam telinga kera iblis, naga emas, para dewa, singa, binatang buas, dan semua orang. Semua orang berkultivasi dengan sepenuh hati, ketika saya dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9, kita akan memulai perang, ucap Tan Yun. Semua orang dan binatang mendengar kata-kata itu, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Kemudian, Tan Yun menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai dengan cepat melahap esensi surgawi dari langit dan bumi, dan mulai berkultivasi. Waktu seperti panah setelah 80 juta tahun di menara, kolam spiritual Tan Yun telah memadat yang keenam menghormati embrio Hongmeng, dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 6. Butuh 90 juta tahun lagi untuk menyingkat embrio ke-7 Suci Hongmeng, dan aku melangkah ke Kaisar Suci kelas 7. Butuh 100 juta tahun untuk memasuki kelas 8. Butuh 120 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Kaisar Suci tingkat 9. Butuh 10 juta tahun lagi untuk selesaikan kultivasi tahap puncak hegemoni Hongmeng Orde ke-25. Waktu berlalu. Waktu di menara telah berlalu lagi. 150 juta tahun yang lalu, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Itu benar. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam Raja Dewa kelas 1. Kalau terus begini, dalam 20.000 tahun lagi dari dunia luar, aku pasti akan dipromosikan menjadi Raja Dewa peringkat 9, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan indranya, semua gadis di menara, kecuali Shen Subing dan Tuo Bai Yingying yang merupakan Dewa kelas 2, semuanya adalah Dewa kelas 1. Alam tertinggi adalah Wuxin, Raja Dewa kelas 4. Di antara binatang buas, yang memiliki alam tertinggi adalah Xiao Longshe, yang sekarang menjadi binatang Raja Dewa kelas 6. Sudah waktunya untuk melewati kesengsaraan, ucap Tan Yun. Tan Yun mengambil keputusan, menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di halaman Jingfu di saat berikutnya.
Setelah itu, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, dan hanya dalam beberapa napas, dia terbang keluar dari alam elit dan muncul di puncak gunung ilahi King Tian. Segera, awan gelap menyelimuti kota militer King Tian yang luas puluhan miliar sen. Di kota tentara King Tian, semua prajurit mendidih. Ya Tuhan, sungguh bencana yang mengerikan, siapa yang akan dipromosikan menjadi Raja Dewa kali ini? Ketika seorang merasakan bencana alam Raja Dewa, dia tidak begitu menakutkan. Ini benar-benar menakutkan. Siapa itu? Saudara-saudara, tidak perlu dikatakan lagi, bencana yang mengerikan itu pastilah Tuan Muda Jing. Ah, benarkah itu, adalah Tuan Muda Jing? Lalu ketika Tuan Muda Jing berhasil mengatasi malapetaka dan menjadi Raja Dewa kelas 1, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tuan Muda Jing, bukankah dia tidak takut dengan Tinzun kelas 1? Tentu saja, saya ingin mengatakan bahwa ketika Tuan Muda Jing adalah Raja Dewa kelas 1, dia dapat menghancurkan Tianzun. Tidak, saya ingin mengatakan, seharusnya itu mampu menghancurkan Tianzun kelas 3 atau alam abadi kelas 3, ucap para tentara Bai. Tepat ketika seluruh kota militer King Tian benar-benar sensasional, Bai Cheng Tianzun, yang sudah menjadi alam abadi kelas 3, berjalan keluar dari istana Raja Dewa dengan gemetar, menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar. Yuner, apakah kamu sudah menyentuh penghalang alam Raja Dewa, ucap Bai Cheng. Iya, Tan Yun tersenyum, lalu dengan ekspresi positif, dia menatap Bai Cheng Tianzun dan berkata, ketika aku berhasil melampaui kesengsaraan dan menjadi Raja Dewa kelas 1, aku akan terus mundur dan berlatih sampai dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9, selama periode ini, tidak ada apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Tentu saja, kecuali jika alien iblis menyerang kota tentara King Tian. Tunggu aku lain kali, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, ucap Tan Yun. Bai Cheng Tianzun tersenyum, oke, aku akan mendengarkanmu, ucap Bai Cheng Tianzun. Baiklah. Kalau begitu aku pergi, ucap Tan Yun tersenyum dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, mata keruh Bai Cheng Tianzun menunjukkan harapan yang dalam. Dia menduga bahwa ketika Tan Yun dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9, itu akan menjadi hari pertarungan dengannya. Dia menduga bahwa pada saat itu akan menjadi waktu untuk balas dendam nyata Tan Yun. Sepertinya tidak akan lama lagi akan ada badai berdarah di alam Dewa Hongmeng. Bai Cheng Tianzun tampak berharap, tidak apa-apa, saatnya pasukan keluarga Bai saya membuat prestasi, ucap Bai Cheng Tianzun. 10 hari kemudian, Tan Yun tergantung di langit di atas dataran tandus. Oh, pada saat ini, langit di atas kepala Tan Yun dalam radius puluhan miliar abadi diselimuti awan gelap. Di awan gelap yang bergulir, satu demi satu, perampokan surgawi seperti naga raksasa berkeliaran dan menari dengan kecepatan ekstrim, dan momentumnya sangat menakutkan. Tan Yun berdiri di udara, menatap awan gelap seperti gunung, matanya yang berbintang mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali, bencana hidup dan mati Raja Dewa Hongmeng, aku sudah menunggumu terlalu lama. Ayo pergi, ucap Tan Yun. Setelah suara yang tajam, Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 12.000 kaki. Segera setelah itu, Tan Yun memadatkan armor ilahi Hongmeng. Boom! Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, di awan gelap yang menutupi langit, kekuatan emas setebal ribuan meter dan ratusan ribu malapetaka seperti naga emas yang menukik dari lautan awan. Pada saat kesengsaraan surga kekuatan emas muncul, kekosongan dalam jutaan keabadian dalam radius dipenuhi dengan retakan padat di ruang gelap. Di mana kekuatan emas lewat, kekosongan benar-benar runtuh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.